illegal mining. Aliansi Siaga menggelar aksi unjuk rasa di halaman gedung DPR Simelu, terkait dengan sejumlah persoalan-persoalan yang terjadi di bumi Kepulauan Simelu atau Fulawan. Aksi unjuk rasa yang digelar di halaman gedung DPR Simelu, berlangsung sejak pukul 11 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Barat, Kamis tanggal 20 Februari tahun 2025. Aksi Aliansi Siaga, Simelu Gerak Bersama, yang dikoordinir oleh Wakriba, disambut baik oleh sejumlah perwakilan DPR Simelu, dan juga dari TNI, Polri, Satpol PP, Damkar, turut hadir memberikan pengamanan, agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Ada beberapa tuntutan yang tertuang dalam petisi aksi Aliansi Siaga, diantaranya, meminta Pemda Simelu melaporkan PT Raja Marga ke penegak hukum, atas pelanggaran perambahan hutan. Meminta Pemda Simelu memberikan kejelasannya terkait status pegawai honorer kontrak daerah. Meminta DPR Simelu segera bentuk tim pansus, terkait defisit anggaran daerah tahun 2024. Amatan media, dalam aksi unjuk rasa, Aliansi Siaga meminta, agar PJ Bupati Simelu Reza Fahlevi hadir, dan memberikan penjelasan terhadap beberapa tuntutan aksi Aliansi Siaga. Akhirnya PJ Bupati Reza Fahlevi hadir sekira pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, hampir mendekati waktu azan salat zuhur, dan dilanjutkan usai salat zuhur di aula gedung DPR Simelu lantai 2. Sekira pukul 14 waktu Indonesia Barat, aksi unjuk rasa Aliansi Siaga dilanjutkan kembali. Simak dan tonton video ini sampai dengan selesai, terkait dengan penjelasan persoalan-persoalan yang menjadi tuntutan aksi Aliansi Siaga. Dalam video ini dapat disimak penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh Bapak PJ Bupati Simelu Reza Fahlevi, dan endingnya menuai kekecewaan dari aksi Aliansi Siaga. Selama aksi tersebut berlangsung, situasi nyaris bentrok, dan dari salah seorang aksi, lebih memilih keluar dari ruangan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, dikarenakan suasana diskusi kian memanas, lantaran terjadi adu argumen yang sangat alot. Namun demikian, meskipun diskusi sudah panjang dan lebar berlangsung, hingga selesai sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Barat, tidak ada titik terang, atau kesimpulan yang diharapkan oleh aksi Aliansi Siaga. Wakrimba, selaku koordinator aksi Aliansi Siaga, menuai kekecewaan, dan mengancam akan melakukan aksi unjuk rasa kembali ke tingkat provinsi di Polda Aceh. Berikut video ini dapat mengedukasi kita semua, khususnya masyarakat di Kabupaten Simelu. Kami melakukan kebijakan mengeluarkan surat kepada PT Raja Marga untuk menghentikan sementara dan selanjutnya untuk mengurus segala kelengkapan dan sebagainya. Terus terakhir dengan pansus. Pansus diberikan ke kami juga membaca pansus, ya kan? Yang pertama ingin saya sampaikan, apa yang kita mau cabut, apa yang ingin kita berbuka, sedangkan izin belum ada. Kecuali sudah ada izin, hari ini masih ada jual beli. Artinya ada yang beli, ada yang jual, kan itu. Dan juga bentuk yang ingin disampaikan bahwa ada penamaan hutan itu kita operasi juga fungsi dari hutan yang ada itu ranahnya PKH KPH, ranahnya KPH sebelum, dan juga pelanggaran hukum yang menegakkan hukum, bukan di kami. Kami hanya sebagai izin. Kami pelajari ya, bukan ranahnya kami, belum ada izin apa yang harus kita lakukan penindakan. Soal ada kebun, ada. Yang mau kita tahu mana legalitas dari Raja Marga, masih ada dalam tanah jual beli. Terus kami memanggil PT Raja Marga maunya apa sih? Apakah
dia mau SHM atau mau yang lainnya. Dia mengatakan HGU. Kalau HGU ajukan. HGU itu ada tahapan, ajukan. Selama kami masih di Pulau Semeru ini, kalau bisa kami keluarkan, kami keluarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berproses. Menurut kami hari ini yang dituntut sama kawan-kawan tentang pelaporan Raja Marga, kami selaku kepala daerah kapasitas kami di mana? Kalau memang teman-teman aliansi aksi ini mau lapor silahkan. Kita bernegara, ada aturan yang diatur apa berbuat apa dan sebagainya. Menyangkut izin yang sudah diajukan tadi, kami sudah menerima ini permohonan dan insya Allah saya kasih sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Tidak ada yang kita langgar hukum. Sedikit saya bercerita, HGU itu hak guna usaha. Hak guna usaha itu pribadi Gereja Maliki punya tanah 10 hektar di Semeru, punya satu wilayah Persir. Saya tidak boleh memiliki tanah 5 hektar ke atas. Di atas 5 hektar saya harus menggunakan hak guna usaha. Negara tidak memberikan seseorang memiliki tanah lebih dari 5 hektar. Saya bukan mau buka Google, searching. Hari ini setiap warga negara, baik individu maupun korporat, silahkan mengajukan. Tidak ada yang larang. Kalau saya larang, pasal yang mana yang saya langgar? Saya tantang balik. Diajukan ke saya. Yang mengeluarkan lagi itu siapa? Itu Badan Pertanahan Nasional. Itu yang punya kewenangan mengatakan ini boleh tidak boleh. Yang punya hutan di Indonesia ini Kementerian Lingkungan Hidup, misalnya PDKS, dibilang hutan Indonesia atau enggak. Hari ini ya, kalau Bapak mau melihat hutan lindung di Aceh yang mana, di Kabupaten Semeru yang mana, dan kami pun bisa melihat, kita pun bisa melihat yang mana yang namanya hutan lindung di Kabupaten Semeru. PDKS katanya hutan lindung, menurut kami tidak. Dan kami pun dalam tim ada UPR Jumatan berdiskusi keras. Kamu dasar hukumnya mana? Kata uang lindung enggak. Hari ini pegang dasar hukum peraturan Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan Lingkungan Hidup bahwa PDKS itu APL dan kawasan-kawasan yang diajukan menjadi itu dalam kawasan APL. Soal pelepasan hak itu ada kewenangan dari siapa? Kalau tanah tak bertuan, minta saja sama bupati. Hari ini BRA minta lahan untuk pembuatan. Insya Allah sebelum saya selesai, saya akan memberinya kado dari PD Bupati terhadap turunan dari Ibu Hansiti. Kalau tanahnya mana? APL. Kalau bukan APL, saya nggak merampas, nggak apa. Jadi ini ada aturan. Kalau kita berdiskusi tanpa aturan, capek deh. Jadi menuntutnya apa? Maunya apa? Kita hidup di negara yang punya aturan, norma-norma hukum. Kalau ada yang salah, oh pakai itu salah. Ini maunya kita boleh lahan masyarakat,
tanpa dalil, dia pakai itu silakan berbisnis, tidak ada masalah persoalan. Yang mengatakan HGU itu boleh tidak boleh, dia punya legalitas tanah. Bapak Ibu punya tanah, punya sertifikat, dia mengatakan sertifikat, dia mengeluarkan sertifikat siapa? Apa zaman? Apa bupati? Kepala DPR. Hak paling tertinggi kepemilikan. Hak adat. Ini undang-undang semua tanah di Indonesia ini harus punya sertifikat. Sekarang sudah ada ekonomi. Kalau tidak ada ekonomi negara. Tapi kan kita mengikuti saja undang-undangnya. Yang jelas, ya, dia mempunyai legalitas di Indonesia ini untuk kepemilikan tanah itu BPN. Kami selalu kepala daerah hanya memberi izin prinsip sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Nah, kok bandingkan makanya kami diperintahkan memudahkan investasi di daerah masing-masing. Kalau menambah hukum, ada Pak Polisi di situ. Pak Polisi kayaknya nggak tidur juga, memantau juga. Yang namanya pelapor hutan ada hukum pidananya. Tapi pada saat kami mengaku kita, kami melihat di sana, kami di saat kami satu tim kita, saya GPS saya itu sama juga saya. Dan area yang tidak ada yang 200 hektar tanah, ya sudah tanah. Salah satu titik tidak ada yang 200 hektar atas. Nanti 200 hektar yang lagi Google aja, Google. Kalau salah sampaikan. Kenapa? Saya sedikit kecewa, tapi saya bangga. Karena selama saya menjadi PJ Bupati Semeru, tidak ada satu warga pun yang tidak saya layani. Mau jam berapa saja. Maksudnya, ini kan seolah-olah kami tidak mau menerima. Harus mengeluarkan pendapat di depan umum. Kami jauh-jauh hari mengatakan, semua aliansi mau siapa saja, mau bergabung Bupati PJ Bupati Semeru, insya Allah kami terima. Selama kami tidak bertugas di luar daerah. Hari ini sebenarnya saya masih ada DM. Kemarin saya berangkat ke Aceh Jaya, melanjutkan Bupati saya di sana. Saya masih setia di sana. Saya minta izin, Pak Bupati, Pak Wapu, saya menyelesaikan tugas mungkin 10 hari lagi lah di sini. Selesai. Saya kembali. Dan saya kalau mau ambil cuti bisa ambil sampai hari Senin. Kenapa? Jadwal pelantikan setelah Pak Gubernur Pak Muhammad selesai Fitri 28 ke atas. Tetapi Pak JJ, Bu Dewan dan orang yang lain, saya bersemangat untuk pulang menghadapi ini. Biar jelas, saya kerja dengan tulus. Tidak ada maksud saya menjual pulau ini. Tetapi saya memberi wejangan yang mungkin di kala saya tidak selesai satu titik tidak selesai. Saya memberi contoh kepada bapak-bapak semua ibu-ibu yang kurang mungkin tidak sepaham dengan penjelasan saya. Adalah katakanlah kami keluar barang 200 hektar, 20% wajib bawa plasma atau 30% undang-undang hari ini wajib membawa plasma. Artinya 200 hektar 40 atau 60 hektar akan diberikan kepada masyarakat miskin di desa tersebut. Saya satu aja boleh, nggak perlu saya ribuan, satu aja. Kalau pernah ada yang menghambat di DPR, saya akan rumuskan ini. Ya nggak boleh, nggak boleh. Hutan lindung nggak boleh. Hutan konservasi nggak boleh. LP2B nggak boleh. Sepadan pantai nggak boleh. Bakau nggak boleh. Yang boleh yang mana? Hari ini saya akan PPU juga. Di masa jabatan saya tinggal beberapa hari ini, saya ingin memberi contoh yang baik, polisi yang baik. Apa manfaatnya? Sebelum sudah 25 tahun. Sudah 25 tahun sebelum. Hari ini kalau tidak terbang dari atas masih hijau semua. Coba dengan alam yang begitu
sumur di negeri kita belum bisa kemakmuran. Dan juga Bapak Ibu, ya, Pak Dewan, Ibu Dewan, ya, kami ini pemimpin, kami mempertimbangkan banyak usaha apa manfaat. Hari ini yang ada pabrik BKS cuma dia punya. Kalau seandainya ini kami layani kayak kemarin tutup, aksi payung kemarin penutupan kita tutup, besok paginya pasti saya di demo akan dibawa buah sawit ke kantor. Maka pemimpin itu harus bijak. Jadi apa yang kurang dilengkapi. Kalau dalam bahasa Aceh, lebah ja, riwang, lebah jo, pulang. Artinya ada yang perlu kita negosiasi. Apa yang salah? Tidak. Jadi gimana kalau tidak? Ini kita perlu diskusi. Maunya gimana sih? Kami selaku orang tua ini, Bapak belum dapat. Ada petani sawit, tapi kemana Pak? Nah, inilah kita perlu berdiskusi dengan kepala dingin. Beradu argumen. Hari ini saya sampaikan, kita hari ini sebenarnya saya kepingin forum seperti ini. Sebelum seolah-olah teman-teman saya di luar daerah seolah-olah saya zalim sekali terhadap masyarakat sebelum bahwa aksi tolak, seolah-olah saya jual pulau ini, seolah-olah saya membuat kezaliman yang besar di pulau ini. Dan kami kemarin sudah perhatikan Gubernur Aceh, ada warga Semeru. Kami dulu sama Dimas, maafkan kami Pak Beji, beliau sudah tinggal di Jogja. Beliau sudah berapa tahun nggak pulang, saya cuma membaca kita. Jadi saya bilang saya itu Pak nggak anti Pak, saya senang dikritik. Saya senang ada yang memperhatikan saya. Kalau langkah saya salah. Tetapi saya tidak bisa saya terima pada saat saya dirasis. Saat saya dirasis, saya akan saya kejar rasis karena saya mungkin adik-adik saya pernah dengar berlaku, kami tidak pernah merasiskan warga Semeru. Tapi pada saat kami dikatakan rasis, kami tersinggung. Dan mungkin Pak Jeje dan Pak Dewan yang ada di sini, ya, di depan Ketua DPR saya sampaikan semuanya yang Bapak tanyakan tadi. Dan Ketua DPR Pak Rasman meneteskan air mata, tidak bisa berkata-kata, mohon maaf Pak, itu orang gagal yang rasis. Saya tidak. Karena kenapa saya bukan demo juga? Berdemo saya sama insya Allah ke depan ganti hidup. Jadi tidak ada yang kita tutupi. Ayo kita berdiskusi, banyak manfaat negara. Nah, itu masalah raja marga. Maka saya sampaikan sekali lagi, kami sudah mau belajar ini, suruh jago, cari yang mana. Silakan izin aja berdiadukan. Kita coba depan, tapi jago, ini apa yang kita jago? Pelanggaran hukum. Penegakan hukum berada di penegakan hukum. Yang brutal katanya itu punya KPK. Nah, kami selaku pejabat bupati hari ini, bupati Semeru, kami menunggu permohonanmu untuk diajukan. Sudah diajukan, sedang kita pelajari. Insya Allah saya kasih sesuai peraturan dan peraturan yang berlaku. Itu masalah kedepannya. Yang kedua, masalah defisit. Ya, yang ketiga itu makan aja, biar rame, ya kan? Dan itu. Yang ketiga kita selesai. Yang ketiga, biar rame, biar asik lah. Ya, yang kedua masalah defisit. Ya, defisit itu saya membawakan seperti ini. Kita bercerai dengan keluarga. Yang mulai tahu persoalan itu
wali dia, wali kita, dan mahkamah syariah. Wali hari ini negara sudah punya wali rakyat. Gimana? Di sini gedungnya. Wakil rakyat, wali rakyat di sini. Kami eksekutif yang menjalankan roda pemerintahan. Ada hal seperti dalam kata agama, masalah di rumah tangga itu yang boleh tahu, tangan kanan boleh tahu, tangan kiri nggak boleh tahu. Nanti terus vulgar saya sampaikan live, ya kan? Artinya wali inilah yang bertanya, Kapolda, Menteri, ada wali, tidak semua ada undang-undang keterbukaan publik. Nah, saya menyampaikan, saya sampaikan, ini ada lembaga negara yang publik. BPK sedang diperiksa, ditanya APBK murni dan APBK perubahan. Sedikit saya berilustrasi, ya, divisi itu adalah tidak berimbangnya pendapatan dan pengeluaran. Kenapa pendapatannya sedikit, estimasikannya kegiatan nggak direm? Inilah terjadinya. Mudah-mudahan kami sudah dengan Inspektur Jenderal Kemendagri kemarin itu, ya, langkah konkretnya mana? Insya Allah Pak Inspektur Jenderal 2, Inspektur 2, kami sudah mengalokasikan sebesar 46 miliar untuk melakukan divisi yang terjadi di 2024. Sedikit saya bercerita, apa masalahnya? Pilkada. Apa selanjutnya? Pendapatan asli daerah yang tidak terpenuhi. Apa estimasinya? Ada temuan daerah yang tidak mampu dikembalikan, ditarik. Itu salah satunya. Jadi, ya makanya ada wakilnya, ada walinya. Sedikit saya bercerita. Itu saya rasa itu masalah. Kalaupun ada masalah hukum, itu tanpa disuruh penegak hukum jalan, jaksa, pak polisi, dan juga itu masih ranahnya administrasi negara. Bapak-bapak yang kami hormati, hadirin pelaku aksi hari ini, coba googling Aceh Besar, Aceh Banda Aceh berapa? Aceh Selatan berapa? Suku Salam berapa? Coba lihat. Tidak ada bukan yang wow seperti apa gitu. Persoalan divisi itu yang harus dibayar. Jadi kalaupun ada ranah hukum yang ditanya, itu ada di pansus, ya silakan dewan masalah. Itu ada kewenangan, masing-masing diberi kewenangan, hak dan kewajiban suatu lembaga itu diberikan. Artinya saya memberikan kewenangan hak mengeluarkan pendapat masyarakat sebelum melalui aliansi ini, melalui aksi pada dari 97.000 masyarakat sebelum, ya saudara-saudara kami hari ini yang hadir di sini menanyakan pendapat, ya kita menerima. Karena yang tidak ada yang persoalan melakukan aksi, ada aksi, ada reaksi. Ini reaksi di penjelasan. Pak Dewan minta seperti itu, saya nggak bisa intervensi. Pak, ini jangan langsung bahaya saya. Nggak salah terus. Silakan gunakan hak masing-masing. Dan kami menggunakan hak kami masing-masing. Apa yang eksekutif, apa yang legislatif. Dan kami dewan sama eksekutif bukan atasan bawahan, mitra. Mitra kerja. Pada saat kalian menyusun APBK, undang-undang bersama pengawasan berada di DPR. Kalau salah, saya salah sampaikan Pak Dewan, Bu Dewan, ataupun Pak Gubernur. Ini masalah divisi. Dan secara internal, saya ingin mengatakan, insya Allah dengan APBK yang sudah keluar rasional terbaik, insya Allah terselesai. Gentleman saya,
Masalah honor ini penting, menambah gairah. Roy, ya Roy. Masalah honor kita mengikuti peraturan dan perundang-undangan dan dewan komisi yang berhubungan sudah capek kajian kami dinas sudah ada keluar peraturan menteri aparatur sipil negara PKRB nomor 14. Semua yang data dalam database semua diangkat. Database di luar database minta maaf, kami hari ini mengambil SK kami bisa dipidana keras kekurangan undang-undang. Nggak boleh lagi kami melakukan pengangkatan dengan nama apapun, dengan nama apapun. Artinya yang diangkat jadi P3K secara murni ya, kalau dulu semua itu diminta dan buntu, yang baru itu kurang buntu, dia R3 itu dia minimal biaya kerja tahun 2020 karena data 2022 itu kan di close, jadi di atas itu mungkin dulu maka marah itu yang diangkat semua tim sukses pemenangan sekali tim sukses pemenangan naik 500, ada 5 yang berarti 2.500. Nah inilah Pak itu nah, saya harus sempat tentang ini pas saya dilarang pada saya berpuasa menjadi PD berarti udah banyak yang dilarang kayak kita berarti gula dilarang makanya ada banyak dilarang pada saat sehat nggak boleh. Nah itu makanya pada saat kami udah banyak yang dilarang dan sebenarnya the best apa saja the best relaksasi yang diberikan oleh negara sampai 31 Desember 2024 dapat dilaksanakan. Di tempat saya bertugas tahun 2023 itu 0 kontrak dan alhamdulillah hari ini 1.100 selesai. Jadi kebetulan saya sebenarnya maka saya paham dan wacana baru waktu itu saya juga yang menyampaikan di sini. Kalau itu di Bali ya karena saya ikut. Makanya yang penting database masuk. Kalau masuk database aman, sama negara. Udah tahu sama negara. Kalau tidak masuk database, walaupun itu istri saya nggak bisa, anak saya nggak bisa. Kalau tidak masuk dalam database, nah, jadi ini sedikit pencerahan. Mungkin ada keluarganya yang di PNS. Oh Pak, bagaimana juga dengan ada yang namanya kebersihan sampah? Nah, itu ada undang-undang lain, ada aturan lain yang harus digunakan supir di mana ada undang-undang. Jadi untuk honorer yang jelas database menjawab semua jawabannya. 3 poin ini mungkin ingin ada yang dikembangkan, ingin ditanyakan, jadi mumpung jumpa saya. Masalah apa? Perhatikan, Pak Monas hari ini ikut menghadiri pelantikan pakai baju putih, tapi tidak dilantik. Pak Monas sesuai undang-undang Aceh nomor 11 dilantik di Paripurna di gedung ini, dan retretnya 1 minggu mungkin awal Maret nanti. Jadi jangan terganggu. Kok ada 2 bupati ini? Saya pun kalau dilantik sama presiden saya melapor dari Namun. Nah, jadi biar jelas. Oh tidak ada matahari tempat, tidak ada matahari tempat. 1 matahari. Nah, jadi kalau saya cepat ceplos, mungkin kadang-kadang saya malah juga bercanda sama kawan-kawan media kadang-kadang. Apa yang saya cepat ceplos ini ditulis. Masalah rakyat ditulis manusia. Ada saya, pada saya bercanda di masalah keluarga. Ini kan saya statement saya hati-hati. Nggak cepat-ceplos. Kalau bicara sama saya sempat dulu buat temu di warung. Cepat-ceplos ya. Nggak ada. Coba tanya lah. Tidak ada warga semua yang tidak saya layani.
seperti dokter, insya Allah kalau obatnya ringan-ringan, sakitnya ringannya bisa saya obati. Ya, saya buktikan hari ini pelayanan kesehatan tidak butuh biaya banyak. Intervensi saya sebagai ASN. Pendidikan juga seperti itu. Ya, dan kalau saya sampaikan tadi sama Pak yang paling berkesan di Semeru, Pak, yang paling berkesan saya di Semeru ini adalah pada saat masyarakat menikmati layanan dasar lebih baik dari yang umumnya. Apa itu, Pak? Ada rumah singgah di daratan Aceh, Aceh, Calang, Kuala Lumpur, Labuan Haji. Terus ada Starling di Kepala Aceh Hebat dan Musnabah, dan di puskesmas di beberapa daerah-daerah terisolir sudah terpasang. Ini yang paling berkesan bagi saya, karena kami di sini bukan makhluk sempurna, bukan makhluk yang bisa memuaskan semuanya, karena kami bukan manusia sempurna, maka kami manusia yang biasa, bisa memberi yang terbaik. Selama 7 bulan kami di Semeru, insya Allah semua persoalan yang bisa saya hadapi dengan waktu singkat sudah kita lakukan. Ini saja dulu penjelasannya, dan kami kemarin fokus tentang masalah pelanggaran hukum PT Raja Marga. Tanggung jawab pemerintah itu sejauh mana? Jelas hasil pansus itu gagal. Kenapa tidak dilaporkan, Pak? Kenapa kami harus melaporkan? Itu kalau memang itu tidak dilakukan, maka kita sama-sama melakukan. Hari ini kami siap melakukan, Pak, seperti Bapak sampaikan. Tapi kami aliansi siaga, pemerintah dan DPR. Ayo kita lakukan bersama-sama. Pertama kita 3 poin. Saya sebagai aliansi siap. Kita sama-sama jelas 5 tahun, Pak, pelanggaran hukum itu. Kita tidak berbicara lagi tentang masalah kayu-kayu yang tebang dijual kemana, kita tidak berbicara lagi itu, Pak. Kita tidak akan juga PHK. Bagaimana tentang masalah lingkungan hidup? Saya sudah sampaikan tadi, Pak, bahwa illegal mining dengan legalisasi itu sama dengan ini. Nah, yang kedua, Bapak menyampaikan tentang masalah HGU. Tentang masalah HGU ini harus ada beberapa elemen. Ada beberapa pakar yang harus mengetahui. Jangan sampai HGU ini nantinya berdampak pada masyarakat. Apakah ini sudah dilakukan konsultasi bersama? Itu. Yang ketiga, saya sedikit sakit hati juga kepada oknum tertentu yang menyampaikan bahwa rasis itu. Saya dari 2013 sampai sekarang di Aceh Barat tidak pernah satu orang pun yang menyampaikan saya orang situ. Tapi mengutuk keras itu, Pak. Demi Allah, Semeru sudah banyak orang-orang lapiki yang bekerja di sini, kan tidak pernah rasis. Tapi itu orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Demi Allah, kami kecewa atas orang tersebut. Tapi kami mohon, yang rasis itu jangan dilibatkan semua orang, tapi itu oknum orang yang ingin merusak citra kabupaten Semeru. Tapi demi Allah tidak pernah ada rasis. Banyak sih orang Gayo, orang Aceh Pidi, orang Aceh Selatan, kami tidak pernah rasis di sini. Dan kami berharap, kami ingin fokus di sini. Fokus di Raja Marga. Kami ingin kejelasan. Bagaimana tentang ini? Izin ini. Karena kemarin di sosial media juga Bapak menyampaikan itu tidak bisa kita laporkan karena itu milik pribadi atas nama salah satu anggota daripada Raja Marga. Oke. Tapi pas dilakukan RDP dia mengaku tanah itu
milik saya awalnya milik pribadi, tapi uangnya daripada pihak PT Raja Marga. Itu artinya Bapak dia domba dengan kami. Di situ saja Pak. Kami bermohon, kalau memang hari ini kita sama-sama sepakat tidak mau melaporkan PT Raja Marga, maka kami berharap atas dasar yang kami ketahui PT Raja Marga ini sudah dari tahun 2020 dan itu jelas di media pemerintah provinsi Aceh bahwa ada banyak ilegal yang dilakukan hal itu. Kami tak mau yang membahas yang lain Pak, karena kami tidak mengetahui tentang masalah defisit. Kami meminta tadi kepada DPRK lakukan kasus panggil inspektorat, apalagi ada BPK hari ini. Kami mau nama baik Bapak harus terang-terang. Ini kan sorotan bahwa penyebab defisit itu adalah apa? Ini yang tergaul dalam pikiran masyarakat. Tapi berikan BPK menjelaskan di mana penyebabnya, siapa dalamnya. Tentang masalah orang daerah dan ASN. Kami Pak, jujur pada hakikatnya saya sendiri aksi saya tidak ada ingin polemik yang besar, tapi yang saya bahas tentang permasalahan. Kami meminta bagaimana solusi. Kalau ada solusi, begini. Alhamdulillah. Biar ini sebagai poin 1 ada poin 3 itu adalah edukasi. Biar para ASN ini pun para ASN tidak tadi bisa mendengar ini alasannya. Begitu Pak. Pertama poin kesehatan balik. Kami fokus di pelanggaran negara. Apakah pemerintah siap melakukan? Kalau memang pemerintah tidak siap melakukan, ayo kita lakukan bersama-sama. Pak, siapa Pak Pansus pada saat itu di berita media yang beredar masih melakukan kegiatan? Pasti Bapak kecewa lagi. Itu Pak. Yang kedua, kalau memang dihadirkan, maka Bapak harus mengambil dari ini. Kalau memang bisa, berikan kepada pimpinan yang terpilih nantinya yang akan mengurus tentang hal ini Pak. Yang ketiga, kami mengutuk keras Pak, demi Allah, saya sudah bertemu dengan Tuhan. Kami Kabupaten Sibu tidak ada siapa. Saya tahu Pak, saya hidup di tempat Pak, di Jepang. Kita sering komunikasi Pak. Walaupun saya demo, tapi kita komunikasi selalu lancar Pak. Kami Kabupaten Sibu mewakili masyarakat, kami tidak rasis, tapi oknum tertentu itulah yang mencoreng nama baik. Atas nama itu, kami juga meminta maaf atas orang tersebut. Oke, sekian terima kasih. Jangan lupa kita mencatat apa yang disampaikan oleh Pak Bupati. Yang pertama, saya sangat bangga kepada beliau mengatakan pertemuan kita ini beliau senang, beliau mau, beliau menerima dengan senang hati. Inilah yang beliau inginkan. Ya, beliau sampaikan tadi kan. Yang kedua, dia bertanya mau kita apa? Beliau yang bertanya kita. Mau kita apa? Maka kita sampaikan mau kita. Jadi ketika beliau minta apa mau kita, tidak kita sampaikan beliau tidak mau. Catatan bagus. Apa maunya kita? Kita sampaikan saat ini maunya kita, supaya beliau sebagai kepala daerah Kabupaten Sibu saat ini mau menerima maunya kita. Catat, jangan sampai lupa. Yang ketiga, saya dengar tadi, karena dia selama ini tidak pernah puas saya dengar dari beliau
bahwa HPU itu yang minta 200 hektar, tidak lebih. Enggak ya? Hah? Gimana? Kan ada wartawan. Saya juga apa-apa, jangan nanti ini catatan kan? Tadi tidak lebih 200 hektar kan? Betul? Betul. Jangan karet-karet kan, kita nggak suka ini lembaga ini. Itu jangan main. Masyarakat tadi ada 5 hektar. Ya kan? Masyarakat itu tidak boleh lebih dari 5 hektar, apabila 5 hektar itu melanggar hukum. Catat. Catat itu. Kita akan tutup. Diucapkan oleh salah seorang kepala daerah Kabupaten Bengkulu yang namanya Pak Teguh Palestina. Mohon maaf kalau salah. Kita pegang. Maka saya juga sebagai wakil rakyat Kabupaten Bengkulu atas nama itu adalah menyampaikan menyambut baik dengan apa yang saya sampaikan. Yang terutama saya mau sampaikan Pak Biji, kalau bisa, ini juga kalau bisa Bapak punya akta sebagai kepala daerah, sebagai bupati. Meskipun tadi 200 hektar, tapi kalau saya mendengar dari 200 hektar, mungkin saya sudah setuju. Tapi permohonan Raja Marga itu 3.000 hektar. Saya sudah sampai ke dia, semua tidak sama dengan tempat. Mohon maaf. Di sana kita ambil 200.000 hektar, di sana 200.000 hektar. Sebelum kita ambil 10.000 hektar habis. Kalau itu memang di hutan penggunaan penanaman kebun lebar atau kebun kecil. Apalagi kepala dinas itu sudah mengatakan yang ada kita itu lahan itu 5.800 sudah terpakai oleh PDKS 5.000, tinggal 800. Dari mana lokasi yang 2.800, 2.200? Maka saya sampaikan 3 hari yang lalu Pak Pidi kalau bisa untuk hari ini tidak usah lagi membantu biarlah nanti bupati baru nanti yang berkoordinasi dengan kami apa manfaat, apa mudarat, apa untung, apa rugi tentang ini kita kaji bersama-sama karena daerah tidak sama dengan pulau ini. Karena pulau ini manusia, orang tidak bisa kita suka-suka menghilangkan. Tolong Pak Pidi, kita hari yang lalu saya sampaikan ini beliau tidak bohong. Biarlah bupati baru yang bersama-sama dengan kami duduk musyawarah untuk mengkaji apa untung, apa rugi, apa hina, apa mulia tentang ini. Ya, karena beliau mengatakan tadi apa maunya kita, salah satu maunya kita itu maunya kita sabar, jangan dipaksakan, kita kaji. 228 miliar diberi KS benar uang negara sampai hari ini hasil keputusan di pengadilan bahwa itu sudah kembali ke daerah berutang 57 miliar. Hasil KSO kas sama ganja. Saya di ruangan ini salah seorang yang tidak setuju dengan KSO. Tidak usah kita lagi terlalu panjang. Maka karena beliau mengatakan apa maunya kita harus jawab. Ya kan? Yang terpokok penting sekali yang dituntut oleh adik-adik kita ini tentang pelanggaran hukum oleh Raja Marga. Merusak sepadan pantai, merusak sepadan danau, merambah hutan mangrove. Itu yang jelas-jelas nyata-nyata tidak dibolehkan dan beliau tadi sudah mengatakan juga tidak setuju tentang itu. Tapi mereka lakukan. Coba kalian sih. Saya sudah programkan pada hari yang lalu sudah buat di Bamus karena menunggu beberapa orang kawan hari Senin atau Selasa ini kami akan ke lapangan melihat sejauh mana jalan yang dibuat oleh PT Raja Marga menggunakan LNC. Mudah-mudahan Pak Bilim di sini laporan itu nanti semua itu kita sampaikan juga kepada dia. Orang satu dekor aja di sini ada yang bicara hari ini dibedah. Gara-gara dia bikin satu gantung yang tapi mereka sudah berapa kilo buat jalan menggunakan material dari mana? Saya sudah minta dipakai. Karena ada kami berangkat, maka diminta supaya hari Senin atau Selasa ke lapangan. Kami beberapa orang warga sudah siap ke lapangan
untuk melihat bagaimana ketebalan untuk mereka pakai. Mengambil kayu ratusan kubik, mungkin ribuan kubik, saya sendiri memberikan bukti-bukti, tidak tersentuh hukum sampai saat. Mereka sudah mengganggu sepadan pantai, mengganggu sepadan danau, sudah mengganggu hutan mangrove, tidak tersentuh hukum. Dan saya laporan itu, bukti-bukti itu saya sudah akan sampai ke Baris Krim, Kejaksaan Agung, Menteri Kehutanan, DPR RI, Komisi 1, Komisi 4 sudah saya masuk, ke Kapolda sudah saya sampaikan, ke Kajati Aceh sudah saya sampaikan. Sudah. Sebagai upaya saya sebagai anak pulau dan wakil rakyat sudah saya lakukan. Jadi mungkin saya mohon dengan segala hormat atas pernyataan Bapak dan yang mempunyai kami. Di samping hari kita sudah menyampaikan, saya sebagai wakil rakyat sudah menyampaikan, PT Raja Marga yang melakukan pelanggaran hukum proses itu. Kalau tidak berani Bapak berani mengajukan proses hukum, berarti Bapak juga termasuk salah satu yang berani. Tapi kan tidak ngomong. Jadi ini kita kembalikan Pak Dirjen, saya tutup dengan poin berbeda, saya itu mengulangi berapa. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Johan. Menanggapi tadi pertanyaan sabar Pak Johan tadi dulu. Kan pertanyaan Oliver sudah tadi, Pak Johan sudah dijawab dulu oleh Pak Pedi. Cuma tadi ada pertanyaan Indah Bariba bahwa apakah DPRK ini akan melaksanakan pansus. Defisit pansus itu kita laksanakan setelah ada laporan BPK. Pasti kita laksanakan. Dan BPK sekarang sedang membuat laporan BPK 2024 itu sedang berjalan. Jadi kita terima itu. Dan itu kewajiban memang, karena hasil BPK itu nanti ada pansusnya, pansus dan KPD. Di situ nanti kita akan lihat. Yang selanjutnya masalah tenaga kontrak, apakah ada solusi? Sampai hari ini seluruh Indonesia tidak ada solusi. Ini biar kita dengan Pak sampaikan kepada kawan-kawan, sampai hari ini seluruh Indonesia belum ada solusi, masih menunggu juknis dari Kemenpan. Apakah duitnya sudah dianggarkan oleh kawan-kawan di Banggar pada saat pembagian anggaran? Ada. Duitnya kemarin kita panggil kemarin seluruh SKPK, ada Banggar, ada BKPSDM. Berapa orang yang kita angkat? 3.915 orang. 17 ya. Kalau ini diangkat plus minus memang, tapi perintah undang-undang itu wajib diangkat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Karena kalau sudah meninggal kan tidak mungkin diangkat. Kan bisa jadi 2023 meninggal, 2024 meninggal, atau 2023 2024 orangnya sudah merantau di Jakarta. Ini yang mungkin juga diangkat. Ini lagi didata oleh BKPSDM berapa orang yang boleh diangkat. Maksudnya yang dari 3.917 ini berapa yang valid? Berapa orang yang sudah meninggal? Berapa orang yang sudah tidak berada di seluruh lagi? Nah setelah itu kita menunggu juknisnya. Bagaimana cara pembayarannya? Kalau kita diputuskan, Pak, bayar kami. Dasar pembayarannya bagaimana? Ini yang ditunggu oleh kawan-kawan seluruh pemerintah daerah seluruh Indonesia. Dan ada solusi. Kita nunggu, jangan kita di provinsi pun masih nunggu. Boleh tanya ke kawan-kawan provinsi, apakah mereka sudah kerja atau tidak. Nah, jadi ini bukan masalah kita tidak, ya kita paham sesuai kontrak. Cuma kan kita bernegara ini ada aturan. Jangan nanti kami teken, Pak Ketua DPRK teken, Ketua Bangka teken, Pak PJ Bupati teken dibayarkan setelah laporan BPK tahun depan temuan. Disuruh membalikkan karena membayar tanpa ketentuan yang berlaku kan jadi masalah. Nah ini yang kita tunggu aturan. Dan itu artinya bisa saya jawab langsung. Bukan kita tidak membantu tenaga kontrak. Kita dari kemarin sudah pitch merapatkan ini seminggu ini maraton. Kita cari solusi untuk menunggu juknis lebih lanjut bagaimana cara membayarnya.
Kalau defisit, insya Allah BPK lagi bekerja. Inspektorat silakan tanya ke Pak Alwi, Inspektur Pak Budi, ada semua itu mereka sedang bekerja. Saya wanti-wanti kemarin jangan ada amprahan bodong yang masuk. Defisit bodong SPM-nya. Kita nggak tahu, mewanti-wanti saja yang bekerja mereka. Ada BPK juga tinggi. Nah, mudah-mudahan itu dikerjakan. Setelah keluar audit BPK itu akan dibentuk pansus hasil audit tersebut. Jadi ini untuk pertanyaan warga. Saya kembalikan ke Pak PD Bupati. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Informasi. Jadi ini kasih dulu sedikit dulu. Rekaman ada, ya. Jadi kadang fokus kita berbeda, ya. Jadi saya menyampaikan benar maunya apa dan terima kasih memberi pendapat ini. Cuma tadi kayaknya statement saya itu sangat paham. Pertama, bahwa yang saya sampaikan milik warga, ya, itu satu persir, satu daerah itu tidak boleh lebih 5 hektar. Nah, coba paham saya bahasanya, bisa direkam. Dan saya memberikan 200 hektar, coba dipahami. Saya memakan, jadi kalau dia bukan itu clean dia 200 hektar di masa saya kedua gitu. Itu yang saya pahami. Statement saya masih kecil buka. Nah, ini tidak masalah. Jadi inilah gedungnya rakyat, ya, kita beradu argumen dengan kepala ini dan tetap bersaudara. Yang dimintakan kami dan melaporkan. Pak ini sudah melaksanakan kewajibannya, sudah melaporkan ke Baris-Krim, Komisi DPR RI 1, 2, 3. Terus juga sudah ke Polda, ke DNTC. Apalagi yang mudah bersalah. Saya bilang kita menghargai hak masing-masing, kewenangan masing-masing. Nggak mungkin saya, Pak Dedi jangan, adik-adik jangan demo hari ini memalukan saya, nggak ada silahkan. Saya hadapi, saya bertemu, saya buka diskusi, ya kan? Jadi kan kita sampaikan, ini ada aturan lain. Malahan kami pada saat diajukan tidak memberi izin, itu kami pelanggaran. Saya baca sedikit. Ya, ini jelas. Siapa mereka yang bisa dapat hak itu? Jadi, warga negara Indonesia. Siapa yang dapat hak itu? Warga negara Indonesia berbadan hukum yang didirikan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Gugat pasal. Gugat pasal. Warga negara Indonesia dan badan hukum, berbadan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, minimal 5 hektar dan seterusnya. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 96, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2017. Hak itu adalah hak untuk mengusahakan hak tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu tertentu paling lama 25 tahun guna
ruang pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan dapat diperpanjang undang-undang. Saya selaku pemerintah pada saat legal standingnya masuk, ya, kita proses. Maka proses ini ada namanya ya IKKPN. Dan maaf saudara-saudara, hargai pemerintah, hargai aturan. Tidak ada DPR masuk dalam itu IKKPN. Pak Dewan, itu bagian eksekutif. Bukan semua. Bu Dewan, harus saya jelaskan bahwa ada hak-hak eksekutif yang tidak harus masuk ke legislatif, hak-hak eksekutif tidak masuk ke legislatif semua. Ini kayak kita merasa semua peraturan Malaysia harus dapat aula semua di mengasah. Padahal itu hak dari Malaysia. Ini maaf, di live atau live, tapi saya ingin menceritakan hak-hak dan pengawasan, hak-hak DPR pengawasannya di mana? Ada yang dilanggarkan atau apakah itu hak dan bisa dilaporkan buat pansus yang sampaikan oleh Pak Dirjen tadi. Tidak semuanya ada alfamart yang saya tanya. Dewan menanyakan kenapa keluar alfamart? Itu sudah izin saya dipertanyakan. Ini ada, enggak harus diganti dengan pendapat semua. Tidak harus bukan mengatakan harus minta persetujuan DPR. Ada hak kewajiban. Makanya ada eksekutif, ada legislatif. Baca. Ada kewenangan. Dan kalau memang perlu apa-apa kita lapor, Pak Jiji udah lapor. Ketua itu panggil. Apalagi yang kita laporkan? Kalau di haji saya sampaikan, setiap warga negara dan lembaga hukum dapat mengurusnya di atas mereka. Apa yang saya zalimi? Seperti yang disampaikan pada MPP itu, uangnya Raja Mati. Emang saya beli? Atau uang siapa saya yang enggak? Bukan saya wajukan di PT Raja Mati wajukan berapa? Dari 1.200. Rupanya semua area oleh yang ada 200. Kan itu pemahaman saya sampaikan. Coba lihat. Ada 200 hektar yang kita urus lagi. Dan ada kewajiban perusahaan 20 sampai 30% untuk mengurus plasma. Kalau kita tidak berbicara dengan dasar hukum sampai berlogika. Ini bukan emosi gaya saya. Nah, gaya harapan gaya Pak Jiji mendapat saya seperti itulah. Menunggu saya semangat pula. Semangat saya pula untuk mengapa ini. Semangat saya pula. Walaupun saya paham sedikit, kemarin habis perhatikan Pak saya melihat langsung pasien di rumah sakit. Rumah sakitnya Pak Ika, Pak Ubati Bini, Pak Wakil Bini kan saya kan jalan makanya badan terlalu besar di sekolah raja sakit paham tegang badan. Jadi saya semangat sekali dan saya sampaikan Pak Dewan, kalau sudah kawan-kawan saya datang dan lupa di saya senang. Makanya kadang-kadang kepala dingin. Jadi kalau saya menyampaikan Pak Dirjen, Pak Dirjen, saya bilang ini 200 hektar masih banyak. Minimal selesai 200 hektar di masa saya. Atau memberi contoh yang baik bahwa ada 20 atau 30% kewajiban membuat plasma. Itu yang saya sampaikan, bukan dan masyarakat menjadi mahita bukan memahami bagian ini bisa seolah saya juga diterbukai lah ya. Kalau masalah laporan Pak Jiji sebagai warga Semeru, sebagai anggota dewan sudah melakukannya. Saya baca sama ibu pergi ke Jakarta sudah, apalagi kita menunggu. Kalau salah saya menanganinya, yang maksa hak saya kepada hak saya. Saya selaku kepala daerah dan hak dan intervensi hak saya memberi dia tidak itu hak saya. Jangan Bapak ini beri kesenaraian ini enggak berkenan saya. Saya salah satu memberi contoh kami kerja sebagai PJ, mempermudah di sini. Dapat poin saya marah sama Pak Dewan, dapat poin saya sama Pak Menteri Dalam Negeri.
Kata Menteri Dalam Negeri, jangan bergerak suatu daerah itu maju tanpa swasta yang hidup. Saya berani perintahnya. Kalau bukan, lapor. Kalau pemerintah, kalau ada urusan pemerintah negara, baru diajukan, silakan dilaporkan. Dan adindaku, abang-abang Pak Dewa sudah menggunakan hak beliau sebagai warga Semeru dan beliau sebagai anggota DPR. Apakah itu resmi dari lembaga atau jalan-jalan atau fraksinya? Maaf Pak Dewa. Ya, kita sahabat. Nggak masalah, saya sahabat itu. Ya kan? Tapi Bapak pada saat Bapak mantan kewenangan di pihak nggak bisa diintervensi, saya merdeka, saya pikir. Kalau saya ada yang melanggar hukum itu salah saya. Ya, saya mohon itu tolong dihargai. Saya punya pendapat, saya punya hak untuk memberi atau tidak. Yang jelas saya kalau punya hukum tidak berani. Nah, hari ini, ya kan, kita lagi sampaikan, PU juga minta itu lahan semua, kita buka aturannya. Yang jelas hari itu dikeluarkan oleh Badan Perencanaan Nasional, bukan oleh PJ Bupati atau Bupati Semeru. No, kita dengar nih masalah HGB, hak guna bangunan, tanah warga yang di Tangerang. Ada sih camatnya, ada sih mantan gubernurnya, ada sih dia mantan camat apa nggak sih? Nggak sih itu kepala BPN dan KDS. Karena ada yang beli, pasti ada yang jual. Siapa korban? Ikut aja lah. Kalau saya asal legalitas masuk. Karena kami tidak memindahkan klarifikasi dulu yang tidak. Yang jelas, bila tanah tidak memiliki hak alas yang dikuasai oleh negara, cukup izin kami, dia bayar PNBP, tata ruang masuk semuanya oke. Dan bisa sedikit tanah yang dibeli, dia akan kembali ke negara setelah 25 tahun, dan juga dia bayar itu tanah sebagai PNBP, wajib bayar PNBP, perizinan atau PSB. Bisa dilihat dari checklist itu, dia harus bayar untuk proses PBPN, dia harus untuk proses membayar penerimaan negara dan negara. Jadi ada aturannya. Jadi saya rasa penjelasan saya jelas, nggak ada yang tutupi ini, tidak abang-abang itu Pak Dewan, nggak ada yang tutupi, ya kan? Jadi kalau dibilang laporan dari kami, selaku pemerintah kami nggak ada hak membuat laporan, ya, membuat laporan. Karena menurut kami itu tidak ada yang pelanggaran. Menurut saya, yang tangan hari ini kan saya, menurut saya tidak ada pelanggaran. Dengan keadaan raja marga, tetapi kalau ada penambahan hutang, ada illegal mining, illegal logik, nah itu ya silakan. Juga saya rasa kayak kita bilang organ ataupun apa namanya masing-masing kami tidak ada tugas pemerintah, tidak ada dalam berkewajiban, bukan pemerintah juga bertindak. Negara pemerintah hanya memberi ruang, yang penegak tidak. Ya, jadi kalau penegaknya ya penegak. Minta maaf Pak PJ. Boleh. Di sini tadi saya didekati, apa sudah Pak PJ jelaskan, bahwasanya di situ ada poin bahwasanya Pak PJ menyatakan ketika kami tidak ada pelanggaran. Di sini jelas Pak, itu pelanggaran hutan yang sudah ditanam. Artinya Pak, pada waktu PBB ketika tenaga menyatakan akan diurus izin, seharusnya izin dulu Pak.
Itu bapak pembangunan di penjara karena masalah DKS. Sebenarnya DKS itu hutan yang sudah dirabah pada waktu lagi kalau kami sakti dan Thailand. Sehingga mengantisipasi pergerakan entah dunia pada itu mengantisipasi menanam DKS. Jadi saya minta kejelasan Pak JK PJ. Saya sangat menghargai Pak PJ yang selama ini statement Pak PJ masalah Pulau Seribu ini dengan memberikan mobilitas Pak PJ cepat saya mau kawin mengenai yang kegiatan di pelabuhan ini segala macam. Ya kan? Kami sangat senang Pak. Apalagi kalau Bapak sudah singkat di sini. Tapi saya minta Pak atas nama Aliansi Siaga dan saya sebagai ketua depan nyendeng ke Siaga, saya minta kepada Bapak kalau bisa Bapak meninggalkan pulau ini dalam keadaan bersih Pak, tolong diselesaikan semuanya. Jadi saya tidak sependapat yang bahasa Bapak tadi menyatakan ketika ada masyarakat tidak ada pelanggaran. Jelas yang sudah disebutkan dari Pak Joa seperti tenangau, seperti segala macam tadi. Ini tidak diundang-undang Pak. Bapak itu bicara masalah pemerintah. Apakah Bapak mengenai pemerintah? Satu Pak, mengenai defisit. Sudah Bapak jelaskan tadi. Kami di sini Pak, minta Bapak penjelasan defisit itu bagaimana Pak. Jelas hari ini masyarakat itu lagi sakit, banyak proyek-proyek, banyak kegiatan-kegiatan yang keluarga kita. Seperti yang sudah disampaikan dari Bapak Pagedian kita. Gereja pendingin mayat itu apa manfaat bagi rakyat Pak? Kita pulau Pak, bukan hektar. Biasanya mayat sudah meninggal sudah hektar Pak. Satu Pak, pertama rumah singgah. Saya usul untuk apa rumah singgah Pak? Yang perlu rumah singgah itu adalah di Bantate Pak. Apabila ada pasien yang sakit, keluarganya tidak bisa tiba-tiba bisa. Tapi kalau memang seperti yang Bapak bilang tadi, dilaporkan di jalan. Itu apa membantu masalah kita Pak? Jadi ini saya minta kepada Bapak, atas nama Aliansi dan saya sebagai ketua depan, saya muliakan Bapak selama ini. Jadi saya minta kepada Bapak, tolong diselesaikan apa masalah warga-warga ini Pak. Karena jelas, Ajar Gadi sudah mengabarkan sebanyak 3.000. Bapak cuma memiliki izin cuma 200 saja ini. Ketika dari Batuan Jawa cuma hanya bisa 5.000 sekian dari kehutanan. Jadi kita enggak selama ini berapa 3.000 ini aja Pak. Tidak tahu Pak ya, tidak Bapak. Jadi saya sebagai masuk ke Waalaikumsalam. Pak Bupati menyampaikan bahwa itu tidak ada pelanggaran. Jelas, pansus kemarin Pak. Berarti DPRK yang berbohong kalau tidak ada pelanggaran. Tim pansus ada di sini. Gini, biasa bohong ya. Apakah di media sosial itu kurang Pak? Satu aja Pak, izinnya aja. Tidak ada, baru Bapak mau keluarkan izin Pak. Itu harus ada pelanggaran. Aneh kalau dibilang itu bukan pelanggaran. Begini saja Pak, saya tidak menyangka Pak. Sekarang sudah jam 3. Bapak mau nggak sama-sama kita lakukan? Kalau memang Bapak mau, jawab. Kalau tidak mau, selesai. Jelas, kalau pansus itu tidak ada pelanggaran berarti DPRK berbohong kepada Bapak. Berarti buat apa pansus selama ini? Ini ada ketua komisi. Apakah ada pelanggaran di situ Pak? Makanya tadi kan dibohong. Jadi yang diajukan kami pelanggaran di masa kami. Di masa kami pelanggaran yang warga. Kami kan 7 bulan. Ya, 7 bulan. Jadi kalau Bapak langsung sambut tadi, saya ulangi saja. Ya, jadi saya belum paham seperti ini Pak. Maka saya bilang saya berpendirian. Walaupun Bapak Hatta berpendirian saya tetap seperti ini. Kami menganggap itu ini persoalan belum ada dalam bentuk pikiran warga. Mana yang pikiran warga yang kepemilikan sertifikat pada warga mana?
ngomong, potong-potong. Tapi saya mau habis mengatakan bahwa pikiran mereka itu belum ada legalitas. Apa yang legalitas? Kalau kepemilikan lahannya itu ada 100 hektar, ya, dengan A, B, C, D, E, F, G, di tempat saya itu 100 hektar itu orang lagi, anak saya, saya beranggapan seperti itu. Malah saya beranggapan saya tidak sepakat bila dia boleh saya, tapi pada saat dia berusaha itu saya mau. Saya bilang, jadi ya yang namanya hutan itu ada undang-undang. Seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua Tempat, ya itu hutan PDKS, hutan lindung. Menurut kami undang-undang itu undang-undang sekarang. Misalnya bilang badan ini berapa perambahan hutan, bukan hutan. Hari ini saya bisa kasih contoh. Ini ada tanda sih. Tidak ada bayangan hutan. Sebagai undang-undang, jangan yang namanya banyak pohon hutan. Yang namanya banyak pohon itu hutan, kita boleh makan. Ini kawasan banget. Kita buka sama-sama. Mana perwakilan? Kita buka sama-sama. Mana kawasan? Hutan itu kita produksi AKR, mana? Bisa sama-sama kita buka. Makanya saya berharap tambah bahwa polisi itu tidak tidur, tidak berapa hutan terjadi. Saya bernampak betul-betul, ya, saya menghargai juga Bapak. Hari ini kita buka. Dia Bapak itu juga menghargai Bapak. Ya, oke Pak, masih ada. Tidak mau Pak. Bapak sebagai pemimpin lagi bisa dari sini toh Pak. Dalamnya dikit. Ya, oke, makanya saya ingin tahu. Tahun ini yang Ya tahan sedikit Pak. Ya, bukan di sini tahunnya. ya, Siapa? ya, makanya Tapi kayak gitu Pak. betul, saya hargai Bapak. Tiga kali. Iya betul Pak, makanya saya sampaikan sama Bapak. Oh Bapak juga pulang bahasa Bapak. Makanya saya pun sangat menghargai. Kalau bisa kan kalau Bapak ini kayak ini tapi tambah. Mohon Silakan untukkan. ya mohon Bapak mohon berikan kepada saya kesempatan sedikit. Sedikit Pak. Duduk. Pak duduk silakan duduk. Oke Pak, itu Pak kewenangannya Pak. Mohon saya Pak, tadi Pak saya mau diberikan kesempatan Pak dengan hormat. Saya ingin berikan sebagai warga negara yang baik, yang punya cerita dan integritas. Saya mau dipersilakan untuk diri saya Pak. Pak, sebenarnya terlalu berlebihan. Saya cuma meminta dari DPRK apa pemerintah siap tidak melakukan. Kalau memang tidak negara itu tidak legal, maka oknum tersebut siapa laporkan. Sekarang ini siapapun yang tersangka silakan, mau masyarakat mau apa. Nah, kalau memang Bapak mengizinkan laporkan, kami siap kita laporkan. Kalau memang tidak, jawaban iya atau tidak. Kalau memang tidak jawaban atau tidak, selesai. Berarti hasilnya tidak ada. Sekian. Kami menunggu jawaban iya kita lakukan, tidak kita lakukan, selesai. Bagaimana Pak? Ini Pak Didi. Maksudnya yang kami pegangin gini Pak Didi. Waktu Bapak memberhentikan perusahaan tersebut, berarti kan ada dasar. Dasarnya begini, berarti ada unsur delik hukum di sana, tidak tidak. Kalau tidak, Bapak yang dituntut dari pihak perusahaan tersebut. Inilah kami dari masyarakat, kami bangga sebagai pimpinan kami lebih duluan bertindak. Tapi pertindakan itu kenapa sampai sekarang diam? Inilah yang kita bahas dalam kedudukan kita saat ini. Jangan kita kembali kita terbuka baca Pak. Kita bersaudara, kita warga. Tapi kalau dipersempit dalam hal ini, beginilah tindakan lagi dari saudara kita. Kalau menurut saya, karena ini forum kita pimpinan DPRK Kabupaten sebelum ini tidak ada 3 orang yang sini, yang ada anggota dan ketua fraksi dan ketua komisi. Kalau saya merekomendasi dalam waktu dekat 2-3 hari ini harus dilakukan RDP di tempat ini, mengundang pemerintah daerah dalam hal ini benar ada Pak PJ menghadirkan penegak hukum, Kapolres dan Forkopimda, paling utama Kapolres dan Kejaksaan.
negeri Sinabang. Saya pikir itu saja saran saya. Dalam waktu 2-3 hari ini kita lakukan RDP di tempat ini. Kami minta kesediaannya kembali ke sini untuk kita menyampaikan kepada Kapolres dan Kejaksaan bahwa pikirannya mereka melakukan pelanggaran hukum. Nanti biar mereka tahu. Terima kasih. Pertama, hasil pansus itu jelas tidak sampai ke pihak Kapolres. Yang kedua, ini tidak ada unsur. Mohon maaf, tidak ada unsur. Kalau memang dilakukan seperti yang disampaikan Pak Johan Jalan tadi, maka kami menunggu hasil dan kami keluar dari ruangan karena tidak ada hasil dari 21. Siaga 22. Baik, karena mungkin sudah diajak oleh korlamnya, itu sebagai kesimpulan kami persilakan. Sebenarnya tadi kita memang masih ada yang menyampaikan kakak, tapi nggak apa-apa. Koordinator lapangan untuk menjamin aksi sudah mengajak kawan-kawan, kami persilakan ketika niatnya kembali dalam keadaan niat yang baik, dalam keadaan niat yang tulus dan ikhlas, maka kami doakan adik-adik kami, anak-anak kami, semoga kembali ke pangkuan keluarga masing-masing dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tutup berdasarkan perintah beliau dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima bagaimana langkah selanjutnya terkait dengan selesainya kegiatan diskusi tadi dengan Bapak TJ Bupati? Oke, siap aksi. Kami dinaik ke atas sampai hari ini, sampai saat itu kami melakukan RDP, hasilnya tidak ada, ujungnya tidak ada. Kami hanya meminta apakah pemerintah berani tidak melaporkan. Itu saja. Ketika memang berani melaporkan, ya nanti biar APH yang akan mengusut ini. Bukan hanya APH asal-asal saja, pasti mereka menyelidiki segala sesuatunya. Nah, namun merembet panjang kali lebar. Maka inilah menimbulkan sebuah kekecewaan. Dan juga saya sampaikan, kami akan aksi di Polda. Biarkan Polda nanti yang turun. Berarti aksi ini tidak hanya di sini? Tidak di sini, di Polda. Di Polda, provinsi dan ketika memang provinsi nanti bisa menyelesaikan, stop di situ. Tapi kalau memang provinsi tidak menyelesaikan, kita angkat lagi ke atas. Kami siap terus berjuang. Ini atas nama kepentingan. Kita coba lihat illegal mining tanpa pelaporan toh. Tapi diproses. Tapi ini yang jelas-jelas yang tidak pernah tidak ada izin tapi diindahkan. Diam. Oke, siap.